أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة صدق Allahul Azim. Ini surat Abasa ya, masih Makkiyah. Abasa dia yaitu Nabi Muhammad berwajah masam, watawalla dan berpaling, anja'ahu bahwa telah datang kepadanya, al-a'ma orang buta, wa ma yudrika dan tahukah engkau, la'allahu boleh jadi dia yazakka akan mensucikan diri, atau yadzakkaru hendak mendapat pengajaran, fatanfa'ahu lalu berguna baginya, al-dzikra pengajaran itu. Amma adapun manistaghna orang yang merasa dirinya cukup, fa anta maka engkau lahu kepadanya, tasadda engkau beri perhatian, wa ma alaika dan tidaklah atasmu celak ya maksudnya, Allah yazakka bahwa dia tidak membersihkan diri, wa amma dan adapun man ja'aka orang yang datang kepadamu, yas'a ia bersegera, wa huwa dan dia yakhsha takut kepada Allah, fa anta maka engkau anhu darinya, talaha engkau mengabaikannya ya. Ini surat Abasa turun di Mekah. Kejadiannya tentang ada salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Maktum, yang ketika itu datang ketika Rasulullah sedang bersama para pembesar Quraisy
yang belum masuk Islam. Kita buka asbabun nuzulnya. Kita buka kitab tafsir Al-Qarafi tentang asbabun nuzulnya. Ya. Nazalat hadis surat fi Ibnu Maktum Amr bin Qais. Ini surat ini turun tentang Ibnu Maktum bin Amr bin Qais ibn Khadijah, anak dari uangnya Khadijah, anak dari saudara laki-lakinya Khadijah. Jadi apanya Khadijah? Sepupu. Jadi Khal itu saudara dari perempuan. Kalau saudara dari laki-laki. Ya, kalau Khalah berarti saudari dari perempuan. Kalau ammah berarti saudari dari dari laki-laki. Ada di mahfulatnya? Mahfulat mutaka. Li abun wa ummun wa akhun wa ukhtun wa jadun wa khalun wa khalatun wa ammun wa ammatun. Al jaddu abul abi wal ummi. Ya. Al ammu akhul abi, al ammatu ukhtul abi, al khalu akhul ummi, al ammatu al khalatu ukhtul ummi. Jadi kalau di Arab itu saudara dari laki-laki namanya amun atau ammatun. Kalau laki-laki amun, kalau perempuan ammatun, mau adik atau kakaknya. Ya. Kalau di orang apa emang teh di bawah ayah atau di bawah ibu kalau laki-laki gitu kan. Kalau di Arab enggak. Jadi saudara dari laki-laki itu namanya amun. Saudara dari bapak itu namanya amun kalau laki-laki. Kalau perempuan namanya ammatun. Kalau saudari dari ibu namanya khalatun. Kalau saudara dari ibu berarti namanya khalun. Artinya dia ini adalah sepupunya siapa? Siti Khadijah. Wa kana Ahmad wa huwa minal muhajirin al-awwalin. Ibnu Maktum ini orangnya buta. Dia termasuk orang-orang yang pertama hijrah. Istakhlafu sallallahu alaihi wasallam ala madinati yusalli bin nasi miraran wa kana yu'adhinu ba'da. Nah, ini ya bersama Rasul, mengikuti Rasul ke Madinah, dan dia sering sekali sholat, dan dia adalah muadzin setelah Bilal. Ya, jadi Bilal begitu Rasulullah wafat dia tidak sanggup lagi adzan. Jadi Bilal itu mengumandangkan adzan setelah Rasulullah itu cuma satu kali dan itu atas permintaan cucunya Rasul, permintaan sahabat-sahabat dekatnya Rasul. Dan begitu Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal enggak kuat ya, saking dekatnya sama Rasulullah. Wa kana min hadis ini ya an atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah wa ma'ahu sanadidu Quraisy. Nah, ini kejadiannya bahwa dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul sedang bersama para pembesar Quraisy. Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Ada Utbah dan Syaibah, keduanya anak Rabi'ah. Nah, ini para pembesar. Wa Abu Jahal bin Hisham, ada juga Abu Jahal bin Hisham, wal Abbas bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Wa Umayyah bin Khalaf, ada juga Umayyah bin Khalaf, wal Walid bin Al-Mughirah, ada juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau nggak salah dari semua ini yang masuk Islam cuma satu, Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan ketika itu juga. Jadi Abbas itu masuk Islamnya setelah sekian lama, ya. Nah, bahkan setelah Rasul hijrah. Al-Walid bin Mughirah yang umum Islam. Jadi Rasul mengajak mereka untuk masuk Islam, wa yudzakiruhum bi ayyamillah, dan mengingatkan mereka tentang ayyamillah, tentang hari-hari Allah. Wa yuhadiruhum batsyahu wajabu wa
Dan memberitahu mereka akan kekuasaan kebesaran Allah Jabarut ya. Wa yuhidu hasanal masubati in aslam, dan mereka akan mendapatkan pahala yang begitu banyak kalau mereka beriman. Kenapa? Wa huwa syadidul harsi ala ayyubu ila ma'nahu bilahi li'annahu ya'lamu anna an sayuslimu bi islami mukhalafun kasirun. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Karena dia tahu ya, pertama dia itu yang orang-orang ini adalah yang paling keras sekali penentangan terhadap Rasul dan Islam. Ya, maka Rasul senang kalau mereka masuk Islam ketika mereka diseru. Dan karena mereka ini adalah para petinggi Quraisy, jadi kalau mereka ini beriman, maka banyak orang yang akan beriman gitu maksudnya. Maka Rasul ini senang. Di Allah lunak nanti orang membututna mengikuti. Ya, kalau Ibnu Maktum ya Rasulullah, akrimni wa alimni mimma alamakumullah. Ketika Rasul sedang dengan para petinggi Quraisy ini yang tadi, datanglah Abdullah bin Maktum. Ya. Terus datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, tolong bacakan kepadaku Al-Quran dan ajarkan aku apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Wa karara dzalika wa huwa la ya'lamu tasyabbalahu bil qaum. Dan Ibnu Maktum itu terus ngomong, punten, kan Ibnu Maktum gimana tadi? Buta. Dia tidak melihat bahwa Rasul sedang bersama para petinggi Quraisy. Datanglah Ibnu Maktum, enggak ngomongnya. Bukan Rasul teh, antasyabbalahu bil qaum. Rasul teh sedang sibuk dengan orang-orang. Dia minta pengajaran begitu. Ya. Terus fakariha Rasul, ya, fakariha Rasul qata'ahu min kalami. Rasul enggak suka juga, ya, memantau pembicaraannya. Wa zahara fi wajhi al-karaha, sampai di muka Rasul itu kelihatan ketidaksukaannya. Fa'abasa wa a'rada anhu. Lalu Rasul berbuka masa dan dia berpaling darinya. Pertanyaannya, Rasul berbuka masa kasar? Kasar tadi ke Abdullah ibnu Maktum. Ari Abdullah ibnu Maktum melihatkah ketika Rasul berbuka masa? Tidak, di jebengan cek paridasa nggak akan melihat. Di polototan di jebengan ya. Rasul itu padahal berbuka masamnya itu kepada Abdullah ibnu Maktum, tapi Allah tegur juga. Ya, seperti itu. Wa qad ataballahu nabiyahu bi an dhafa dalil rahmah wa faqrahu la yanbaghi an yakuna ba'ithan ala karahati kalamihi wal i'rad anhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur. Jadi ataba itu kalimat menegur dengan kasih sayang, menegur dengan baik, ya, bahwa Rasul itu tidak layak melakukan itu. Ya, atas orang lemah, atas orang fakir, begitu kan? Ya. Jadi tidak layak berpaling darinya, ya, mengabaikan dan berpaling darinya. Li'anna dzalika yurisul inkisar qulubil fuqara. Karena nanti bisa jadi kalau ada perlakuan seperti itu, hati orang-orang fakir akan sakit, kecewa, gitu kan? Wa huwa matalibu bi ta'lifi qulubihim. Kama qala wala tatrudil ladina yaquna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Ada firman Allah juga yang berkaitan dengan yang serupa dengan hal seperti ini. Wala tatrudil ladina yaquna
ladzina yuriduna wajha. Jadi jangan kau tolak ya orang-orang yang ingin berdoa kepada Tuhannya ya, baik pagi ataupun sore, yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka, ada firman yang lain, wasbir nafsaka alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wan asyi yuriduna wajha. Ini tenangkan dirimu, sabarkan dirimu dengan orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka baik pagi ataupun sore, yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum. Kamu jangan berpaling, begitu ya. Jangan palingkan pandanganmu atas mereka. Seperti itu. Jadi Rasul ditegur ya karena perilakunya terhadap Abdullah ibnu Maktum yang datang ingin mendapatkan pengajaran dari Rasul, sedangkan Rasul perhatiannya lebih ya, jadi lebih kepada para pembesar Quraisy tadi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Rasulullah SAW pada nuzul hadil ayat, setelah turun ayat ini tempatnya sama ayat 10 ya, yukrimu ibna Maktum, yukrimu ibna ummi Maktum, dia suka memuliakan ibnu Maktum, wa yaqbalu alaihi wa yaqulu lahu idza. Jadi Rasul suka mengatakan kepada dia, mengatakan kepada Ibnu Maktum setelah kejadian ini, ahlan biman atabani fi rabbi. Wahai atau selamat datang bagi yang dengannya Rasul Allah Subhanahu wa taala menegurku. Ya. Wa yas'aluhu hal laka hajatun. Suka bertanyakan, wahai Ibnu Maktum, ada kebutuhan enggak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi selalu menyapa Rasulullah itu setelah kejadian ini. Ya, padahal Ibnu Maktum tidak tahu bahwa Rasul sedang menerima apa para pembesar Quraisy. Nah, ini Rasulullah. Ya, luar biasa. Nyuekeun lah orang mah, nyuekeun. Sedang sibuk dengan para pembesar, datang misalnya pembantu atau siapa yang dianggap orangnya fakir, orangnya biasa-biasa, tidak berpengaruh, padahal dia bisa jadi ingin mendapatkan pelajaran. Nah, seperti itu. Ini pelajaran. Sekelas Rasul itu, ya, sekelas Rasul ngicepan gitu. Dulu ada kejadian. Rasul itu mengatakan setelah orang itu pergi, hari kamu tahu tak jalan munafik tadi, kata Rasul. Aku Rasul lain bebe jaga tadi, saya dibencit. Nah, kata sahabat itu, ya. Atau setidaknya kasih kode hijauan, ting misalnya katanya, atau tak misalnya kumawe, saya ini Rasul. Kikit waktu teman, ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad ini, ya, pakai bahasa diplomasi, maksudnya dalam artian dengan kata-kata yang bohong dia tidak melakukannya. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim man fa'ala bi alihatina had. Nabi Ibrahim, siapa nih yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini? Jadi kan kalau Nabi Ibrahim dihancurkan tuh patung-patung itu disisakan yang besar. Fa'alahu kabiru, nu gede merentang ngalakukeun. Ya. Maksud Nabi Ibrahim agar orang-orang berpikir gitu. Tuh gini, gampang lagi naik di di patung paling gede. Nah, terus kata mereka, masa patung bisa melakukan itu? Paling kata patung Ibrahim. Patung boro-boro ngaruksak lain. Ngomongnya gak bisa. Kenapa kamu ibadah kepada dia gitu? Ngajak berpikir. Terus Nabi Ibrahim ketika ditanya, dia istrimu, dia itu adalah
"Hai Ibrahim," ketika datang ke Raja Mesir, "apakah Siti Sarah ini istrimu?" Kata Nabi Ibrahim, "Dia adalah saudariku." Bohong kan Nabi Ibrahim? Bohong kan? Padahal dia sedang berdiplomasi dan dia tidak berbohong. Dia adalah saudari seimanku. Begitu. Ada bahasa yang bisa membuktikan. Nah, ini diplomasi. Tapi gara-gara itu Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat di akhirat. Padahal Nabi Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah, ya, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat. Dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ya. Tidak bisa, saya tidak punya hak. Jika Nabi Isa itu datang ke Muhammad, Allah dikatakan lahu mata qadamul gabi wa mata akhir. Datang kepada Nabi Muhammad yang dosa-dosanya baik yang lampau maupun yang akan datang sudah Allah ampuni. Makanya Nabi Muhammad sampai sujud nanti di akhirat sampai 4 kali untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman, ya, yang beriman kepada Allah, walaupun keimanannya hanya sebiji zarah. Ada dalam hatinya keimanan, walau hanya sebiji zarah. Maka yang dikhawatirkan itu kalau musyrik mati dalam keadaan syirik, syirik lain iman. Bisa menang syafaat Rasulullah. Ya, kalau dilihat dari keterangan malah bisa. Karena syirik ini dosanya tidak diampuni oleh Allah. Walaupun sebesar apapun dosanya, kalau dia tidak syirik, gitu, ada keimanan, ada la ilaha illallah dalam hatinya, dia bisa diangkat dari neraka ke dalam surga. Nah, ini Rasul. Ya, jadi Rasul ini luar biasa. Ngasih kode saja tidak bisa. Ya, ngasih kode ngicopan. Ada saya Rasul. Kita kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking menjaga akhlaknya, lisan, gitu. Mohon maaf, mencek. Kalau kata saya kan tesapira, ya, kira-kira ikut jelema, ya balik ke banyak orang. Yang buta dari hidup maulia ilmu, tidak akan perasaannya juga kayaknya tidak akan terganggu, gitu kan? Bermuka masanya Rasul, tapi Allah saking sayangnya kepada Rasul. Nah, dia menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasul gimana? Ahlan biman atabani fihi rabbi. Ya, kepada Abdullah bin Maktum ini, selamat datang wahai orang yang dengannya Allah menegurku dengan kasih sayang. Nah, ya. Ya, setelah al-idah abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajhahu wa a'rada li an ja'al a'ma wa qata'a kalamahu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam wajahnya bermuka masam dan berpaling. Nah, ketika kedatangan orang buta, ya, dan memotong pembicaraan. Nah, seperti itu. Ya, wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u itu. Wa ayu syai'in yu'allimuka halu hadzal amr la'allahu yatatahharu bima yasma'u minka. Ya. Nah, atau ini maksudnya adalah yang datang ini, ya, orang buta, gitu kan, ya, bisa jadi dia itu datang untuk mensucikan diri dan mendengar sesuatu pelajaran darimu. Jadi Rasul ini berharap yang mendengarkan itu adalah para pemuka Quraisy, sedangkan
Abdul dicuekeun gitu lamun bahasa orang. Ternyata bisa jadi yang dicuekeun itu justru dia yang akan mendengar Rasul. Justru yang dia akan yang mendapatkan pelajaran dari Rasul. Sedangkan orang-orang pembesar Quraisy jangan boleh. Nah, itu. Wal khulasa innaka la tadri man huwa mutarakkibun minhu min tarkin aw tadakkurin walau daroita lama kana dzalika. Jadi kamu itu tidak akan tahu, ya, tidak akan tahu, ya, siapa yang akan meninggalkanmu atau siapa yang akan mendapatkan pelajaran darimu. Maka itu kita tidak boleh pernah meremehkan orang, tidak boleh. Si Adam ada miskin ya, cuekan, nggak boleh. Tidak boleh meremehkan orang. Atau kita tidak boleh meremehkan keburukan. Pirage manyun saeutik, jangan dipira-pira. Keburukan itu tidak boleh diremehkan. Atau meremehkan kebaikan. Ya, meremehkan kebaikan. Pirage sakit, jangan dipira-pira. Bisa jadi kebaikan itu yang akan mengangkat derajatmu walaupun sedikit, atau bisa jadi keburukan itu yang sedikit yang menjerumuskanmu ke dalam jurang kehinaan yang lebih dalam. Ya, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu gitu kan. Maka tidak boleh pernah meremehkan. Apa manistakna dalam tasoda. Adapun orang yang sudah merasa dirinya cukup, fa'antalahu tasoda. Engkau beri perhatian. Ya, kalau orang yang sudah merasa dirinya cukup, ya, tidak butuh nasihat, tidak butuh uang, misalnya, ini para pemuka Quraisy itu, cukuplah, kudu nasihat-nasihatan. Tapi kamu beri perhatian. Logikanya kan memang begitu, ya. Logikanya bukan memang begitulah. Ada yang perlu diajak dan serajin ke masjid kayak gitu. Udah ngajak mulai udah terang ke masjid. Ayo bang ada diculik ke juga gitu. Ya, ada yang mulai diajak aja. Nah, logikanya benar gitu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap menegur. Ya ada pelajaran buat kita bahwa ya kita ini harus hati-hati di dalam berperilaku, hati-hati di dalam mengajak, ya. Karena bisa jadi, ya. Yang kita pikirkan itu berbeda dengan kenyataan. Apalagi orang yang sudah merasa dirinya cukup. Ya, udah orang waktu masa terageli lah, kudu ngaji, gitu kan? Ya, seperti itu. Orang mengarang lagi jadi ustad, kudu ngaji, pantes dilalak pelajaran itu mata. Ya, bisa jadi kan orang seperti itu. Tapi justru, ya, mengajak. Apa urusan memberikan pengikut lagi loba, lalu urusan benar, mungkin mingguan mulai lagi bakal loba. Nah, seperti itu. Ya logikanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya mengajarkan kepada kita, jadi siapapun orangnya, ya kalau meminta pelajaran kita begitu. Ya. Wa ma 'alaika alla yazakka wa ma 'alaika alla yazakka. Ini ayat berapa ini? Ayat ke-7. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Ya. Jadi misalnya tadi para pembesar Quraisy itu, ya, dan Muhammad dia tidak tercela kalau mereka tidak mensucikan diri, mereka kafir gitu. Ya. Tidak diajak, didakwahi, terus tidak masuk Islam misalnya.
teu daek geus diajak ya, ayo berangkat masjid, ayo berangkat haji. Anggar wae tidak mengikuti, kamu tidak dapat celah. Tuh ayo dihina euy, ngajak teu didenge gitu. Enggak dapat celah. Terus ya ajak. Wa amma man ja'a yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu yas'a, dia berusaha. Ya, dia berusaha. Wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah. Fa anta anhu talaka. Engkau malah mengabaikannya. Ya, begitu. Ini hari anu berusaha mau membersihkan diri, mau belajar, kalau dicuekin kamu mah, ya, abong-abong misalnya bukan pembesar, tidak punya pengikut, begitu, ya. Maka Nabi Muhammad ditegur, ya, ditegur dengan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kan cek logika mah Nabi Muhammad dosa gitu, ya, ya, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad karena saking sayangnya. Jadi lamun dibudalkeun ieu santri, lain teh nyaha saking punya, lamun ditegur nih santri. Ya, guru negur, lain tanya sakitnya, begitu. Ya, mendingan diseret, dipaksa ke surga daripada ya dengan sukarela memasukkan ke dalam neraka. Aku pun dosa, sakit punya udah terus sholat ya, karunya beda sare subuh. Ya, karunya mesti gawe penting misal antep. Nah, ulah sukarela masukkeun ke neraka, mending maksa masukkeun ka surga. So, budak tersare kan beureum aya kauruhan, antep karunya tiba. Bakal gitu mah dinunut tadi bentokan baru digusur pasti. Ya, betul. Makanya kan bahasa keduaan kemudian karunya ke tiba. Betul. Henteu kan eta teh karek seuneu di mana? Di dunia. Coba. Ya, kadang-kadang orang salahnya ya begitu. Allah juga begitu kepada Nabi, kepada kita. Ya. Salah tangkap, salah tafsir, salah penerimaan, sehingga salah kaprah mungkin akan itu. Karena hati kita, penerimaan kita yang salah pengertian terhadap yang Allah berikan kepada kita atau orang lain berikan kepada kita. Ya, jadi sekali lagi, ya. Hati-hati, jangan pernah meremehkan orang, meremehkan kebaikan atau meremehkan keburukan. Meremehkan keburukan pikir, biarin saya pikir enggak dosa lagi. Nah jangan, ya. Nanti khawatir bisa jadi lebih besar lagi. Ini awal surat Abasa dari ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa bika nusyur. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.